Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kurniati dengan NPM 2459201102 dari kelas 4C. Di sini saya akan mengerjakan tugas 8 tentang analisis sistem operasi pada sistem toko buku. Sebelum saya mengerjakan tugas 8, di sini saya akan mengerjakan kuis 1 terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah mengerjakan kuis, di sini saya akan melanjutkan tugas 8, yaitu mulai dari membuat skenario wawancara, identifikasi entitas, hingga membuat diagram, seperti diagram use case diagram, sequence diagram, dan activity diagram. Baik, setelah mengerjakan kuis, di sini saya akan membuat skenario wawancara dengan manajer dan juga karyawannya. Ini skenario wawancara untuk
sistem operasi toko buku itu di sini wawancara manajer serta toko buku untuk menganalisis sistem operasi toko buku. Nah, tujuan dari wawancara ini yaitu adalah untuk mengetahui proses operasional dan sistem pada toko buku dan juga mengidentifikasi entitas apa saja yang ada di toko buku. Pihak yang diwawancara itu ada manajer toko buku sama karyawan toko buku. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama ada bagaimana proses pelanggan membeli buku di toko ini. Jawaban dari karyawannya yaitu pelanggan memilih buku lalu membawanya ke kasir untuk proses pembayaran. Nah, pertanyaan kedua yaitu apa yang dilakukan kasir saat menerima buku dari pelanggan. Jawabannya kasir memindai barcode untuk menggunakan sistem kasir. Kasir memindai barcode buku menggunakan sistem kasir. Nah, pertanyaan ketiga, apa fungsi sistem toko buku saat transaksi berlangsung? Jawabannya dari karyawan, sistem menampilkan informasi buku dan menghitung total pembayaran secara otomatis. Pertanyaan keempat yaitu apa yang dilakukan setelah pelanggan melakukan pembayaran? Lalu karyawan menjawab, kasir mengkonfirmasi pembayaran lalu sistem mencetak struk pembelian. Nah, di sini ada juga wawancara dengan manajernya, yaitu pertanyaan yang pertama, bagaimana pengelolaan stok buku dilakukan di toko ini? Nah, manajernya menjawab, stok buku akan berkurang otomatis setiap ada transaksi penjualan. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang dilakukan jika stok buku mulai habis? Nah, kami memesan kembali buku kepada supplier agar stok tetap tersedia. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana cara manajer memantau penjualan harian di toko? Manajer menjawab, kami menggunakan laporan dari sistem kasir yang menampilkan data penjualan secara real time. Nah, dari wawancara ini, entitas yang ada atau yang terlibat dalam sistem toko buku ini adalah yang pertama pelanggan, kasir, manajer, supplier, buku, dan transaksi penjualan serta laporan penjualannya. Nah, itu terkait dengan skenario serta entitas apa saja yang ada di dalam sistem tersebut. Setelah membuat skenario wawancara itu, di sini saya akan membuat use case diagram dari sistem toko buku tersebut. Ini adalah use case diagram sistem operasi pada toko buku. Nah, di sini ada 4 aktor, yaitu pertama ada pelanggan, kasir, manajer, dan juga supplier. Nah, pelanggan ini berhubungan dengan memilih buku dan melakukan pembayaran. Nah, yang artinya pelanggan itu dapat memilih buku yang ingin dibeli lalu melakukan pembayaran. Nah, yang kedua kasir. Kasir ini berhubungan dengan memproses pembayaran, mencetak struk, serta melihat stok buku. Yang artinya kasir itu memproses transaksi pembayaran, mencetak struk, dan mengecek stok bukunya. Lalu ada manajer, berhubungan dengan mengelola data buku, mengelola stok buku, dan juga memesan buku ke supplier. Yang artinya manajer itu bertugas mengatur data buku, stok buku, dan melakukan pemesanan buku ke supplier. Lalu ada supplier. Supplier berhubungan dengan mengirim buku, yaitu bertugas mengirim buku yang telah dipesan oleh manajer toko. Di sini ada melakukan pembayaran, memproses pembayaran. Include itu memproses pembayaran, yang artinya pembayaran harus diproses terlebih dahulu. Nah, memproses pembayaran itu include dengan mencetak struk, yang artinya setelah pembayaran itu diproses, maka struk itu dicetak. Nah, lalu include ke mengelola cetak struk include dengan mengurangi stok buku, artinya setelah struk dicetak itu otomatis stok buku itu berkurang. Lalu mengelola stok buku include dengan proses pembayaran. Nah, artinya proses pembayaran itu berkaitan dengan pengelolaan stok buku. Lalu yang terakhir itu memesan buku ke supplier include dengan mengirim buku. Lalu yang artinya setelah pemesanan dilakukan maka supplier itu akan mengirim buku. Nah, itu saja penjelasan terkait dengan use case diagram pada sistem toko buku. Setelah membuat use case diagramnya, di sini selanjutnya saya akan membuat sequence diagram pada toko buku.
Nah, itu saja sequential diagram toko bukunya, yaitu ada pelanggan, ada kasir, dan juga sistem toko bukunya. Di mana pelanggan itu adalah orang yang membeli buku, sedangkan kasir itu petugas yang melayani transaksi, dan sistem buku itu sistem yang memproses data transaksi. Nah, penjelasannya itu yang pertama, pelanggan itu memilih buku, lalu kasir menanyakan detail bukunya, pelanggan itu menyerahkan buku kepada kasir, dan kasir memindai barcode pada buku ke sistem. Lalu sistem menampilkan informasi buku dan total pembayarannya. Lalu setelah itu pelanggan melakukan pembayaran dan kasir memproses pembayaran itu melalui sistem, dan sistem mengkonfirmasi pembayaran berhasil. Lalu kasir mencetak struk, lalu sistem itu merespon cetak struk selesai. Dan yang terakhir, setelah struk berhasil dicetak, lalu kasir menyerahkan struk dan buku kepada pelanggan. Itu saja sekuensi diagram pada toko buku. Selanjutnya di sini saya akan membuat activity diagram dari sistem toko buku ini. Ini adalah activity diagram dari sistem toko buku, dimulai dari start, di mana beli buku itu dimulai oleh pelanggan, lalu ke pelanggan langsung ke kasir. Pelanggan memilih buku sesuai dengan apa yang mereka beli, lalu dari pelanggan ke kasir, kasir itu menerima buku dari pelanggan untuk diproses pembeliannya, lalu kasir memindai barcode atau kode buku menggunakan sistem. Tujuannya itu agar data buku itu masuk ke sistem secara otomatis. Lalu dari kasir ke sistem menampilkan informasi buku dan total pembayarannya seperti harga buku dan juga jenis bukunya. Lalu dari sistem itu ke kasir lagi menginformasikan total pembayarannya, dan kasir memberitahu total yang harus dibayar oleh pelanggan. Lalu pelanggan melakukan pembayaran. Di sini kasir menerima pembayaran dari pelanggan, dan lalu kasir memasukkan atau mengonfirmasi pembayaran ke sistem toko buku. Nah, sistem memproses pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Terdapat simbol ini, itu tuh misalnya pembayaran berhasil, jika pembayaran tidak berhasil, maka dia otomatis kembali lagi ke konfirmasi pembayaran sistem. Nah, jika dia berhasil, sistem itu akan ke proses selanjutnya, yaitu mencetak struk. Setelah struk dicetak, kasir menyerahkan buku dan struk kepada pelanggan. Dan dari kasir ke pelanggan menerima buku dan struk. Diagram ini diakhiri dengan simbol lingkaran akhir pada bagian pelanggan, yang artinya proses pembelian buku itu telah berhasil. Nah, ini adalah activity diagram dari sistem toko buku. Itu saja tugas yang saya kerjakan, mulai dari mengerjakan kuis, membuat skenario wawancara, serta membuat diagram-diagram UML. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.